Apa itu niat? Wahia qasdu bil qalbi li khabari innamal a'malu binniyat. Jadi yang disebut niat itu al qasdu. Apa? Menyengaja. Jadi sholatnya itu disengaja, bukan karena melindur atau karena nggak sadar, tapi sholatnya dalam kondisi disengaja atau sadar. Di mana bil qalbi di dalam hati. Ana manungsa sing sempurna, ana manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ma ba'du. Beda, agak malaman energinya beda Pak Ji. Syukur alhamdulillah kita bisa lanjutkan ya diskusi keislaman kita dalam bidang fikih, masih membahas tentang bab sholat. Kali ini ke sifat sholat. Sebelumnya kita bertawasul dulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mendoakan pengarang kitab ini yakni Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Semoga kuburnya beliau dijadikan taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kita semua yang hadir di sini dianggap atau dijadikan salah satu dari murid-muridnya beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa hajatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribali Al-Fanani. Nafanallahu bi ulumihim yudarani amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun fi sifatis shalah. Sekarang kita membahas fasal atau bagian atau bab dalam sifat-sifat sholat. Jadi bagian ini akan dibahas pertama rukun-rukun sholat, kemudian sunnah-sunnahnya, hal yang dimakruhkan dan yang membatalkannya. Karena balik lagi setiap ibadah pasti ada ketentuannya. Yang dengan ketentuan itulah ulama mengkategorikan ibadah sholat kita itu sah atau tidaknya. Kalau rukun-rukunnya dipenuhi, ya sunnah-sunnahnya dijalankan, insya Allah sholatnya sah. Tapi kalau sampai pembatalannya terjadi atau kita lakukan, maka sholatnya tidak sah. Ada juga yang makruhnya. Makruh ini nggak sampai membatalkan, tapi mengurangi pahala dari sholat itu sendiri. Arkanus sholah ay furuduha arba'ata asyara bija'li tumaninati fi mahalliha ruknan wahidan. Rukun-rukun sholat atau fardu-fardunya sholat, jadi istilahnya ada rukun, ada fardu. Ya, ini sama, artinya wajib dilakukan. Kalau ditinggalkan yang rukun atau yang fardu ini, maka sholatnya batal. Ya, batolat sholatuhu, maka batal sholat tasibong. Ya. Jadi di sini disebutkan ada 14 macam, tapi di keterangan yang lain ada 17. Kok bisa beda? Karena di sini dengan menjadikan tumakninah pada tempat yang satu sebagai satu rukun. Jadi tumakninahnya nggak dihitung terpisah, tapi disatukan dengan rukun yang menyertainya. Nah, disertai tumakninah kayak ruku tumakninah. Kemudian i'tidal ada tumakninahnya. Tapi ada di lain kitab itu dipisah.
ruku, satu tumaninah beda lagi gitu. Jadi beda-beda tuh. Jadi jangan bingung. Kalau nemu keterangan yang lain jumlahnya lebih dari 14 gitu ya. Apa yang pertama? Ahaduha niyatun. Yang pertama itu adalah niat. Apa itu niat? Wahia qasdu bil qalbi li khabari innamal a'malu binniyat. Jadi yang disebut niat itu al-qasdu. Apa? Menyengaja. Jadi sholatnya itu disengaja, bukan karena melindur atau karena nggak sadar, tapi sholatnya dalam kondisi disengaja atau sadar. Di mana bil qalbi di dalam hati. Lalu itu yang diucapkan usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghribi, itu sifatnya ada sebagian yang mengatakan sunnah. Ada yang sebagian yang mengatakan mubah saja, boleh saja. Ya, ada yang mengatakan sunnah karena sebagai pengingat hati, penuntun hati, supaya hatinya ingat apa yang tadi diucapkan. Tapi yang fardunya adalah yang ada di dalam hatinya. Nah, ini nanti niat nih beda-beda nih, macam-macamnya ada. Tapi nanti rukun sholat ini dibagi 3 secara umum. Ada qalbiyah. Maaf, bukan qalbiyah. Qabliyah. Qalbi, hati itu apa? Qalbi benar berarti yang pertama itu. Qalbiyah. Kalau qabliyah sebelum. Qalbiyah, ada fi'liyah, ada ucapan qauliyah. Nah, apa tuh Mas Ariel yang pertama? Qalbiyah, fi'liyah, sama qauliyah. Kalau diterjemahkan ada yang dilakukan oleh hati, ada yang dilakukan secara perbuatan, ada yang dilakukan dengan ucapan. Nah, kalau yang qalbiyah ini cuma satu nih, yaitu niat. Ya. Jadi kalau ada orang mau sholat nggak niat, sholatnya nggak sah atau batal sholatnya. Lalu yang perbuatan, yang fi'liyah apa aja? Banyak, ya. Di antaranya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu juga rukun. Kemudian ruku itu juga fi'liyah. I'tidal itu juga fi'liyah dan lain sebagainya. Ada juga yang qauliyah atau ucapan. Mana? Lafaz Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Itu juga termasuk rukun qauliyah. Jadi pas takbir itu ada 2 tuh, ada yang fi'liyahnya, gerakannya, ada yang qauliyahnya, ucapannya itu. Lafaz apa? Allahu Akbar. Kemudian yang qauliyah lagi yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu rukun tuh, wajib. Makanya ayat yang pertama kali harus dihafal oleh seorang muslim adalah surat pertama kali yang harus dihafal oleh seorang muslim adalah surat Al-Fatihah. Karena itu bekal kita untuk sholat. Kalau Al-Fatihahnya berantakan, nggak runut tajwidnya, makhorijil hurufnya berantakan, maka sholat kita tidak sah menurut ilmu fikih. Lihat itu. Kemudian yang rukun yang qauliyah lagi adalah apalagi tuh yang termasuk ucapan yang rukun? Takbir itu udah. Takbir yang pertama ya, takbiratul ihram. Kalau takbir intiqal hukumnya sunnah. Ya, itu sunnah saja. Tadi Fatihah, habis Fatihah yang rukun lagi itu adalah bacaan tahiyat akhir. Dari kalimat at-tahiyatul sampai ke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sampai situ tuh tahiyat tuh, yang disebut tahiyat itu. Kemudian tambahannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya itu masuk ke sholawat Nabi. Dan itu pun termasuk rukun. Ya, rukun qauliyah. Yang selanjutnya rukun qauliyah juga adalah salam. Jadi salam ini sama kayak takbiratul ihram.
Jadi ada fi'liyahnya, ada qauliyahnya. Ada perbuatannya, ada gerakannya, ada juga ucapannya. Minimal kalimat salamnya assalamu alaikum. Itu paling minimal tuh. Afdalnya assalamu alaikum warahmatullah, ya. Baik, kita jelaskan satu persatu nih. Jadi yang pertama itu adalah niat. Tadi definisi niat itu adalah menyengaja di dalam hati. Apa dalilnya? Apa dasar hukumnya? Tentu khobar atau hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Sahnya sah atau tidak tergantung niatnya. Lalu apa menurut syara atau istilah definisi daripada niat? Di sini dijelaskan huwa qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Nah, ini ya. Jadi definisi ini jadi patokan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Jadi yang disebut niat itu yaitu bermaksud sesuatu disertai dengan mengerjakannya. Itu niat. Jadi berbarengan dengan kita mengerjakannya. Itu yang jadi patokan ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi ulama mazhab yang lain niatnya sebelum takbir biasanya, ya. Tapi kalau yang Syafi'iyah itu harus bareng antara Allah di mulut sama di hatinya niat. Batasnya sampai roknya lapad akbar. Di situ batas akhir niat itu. Makanya kalau orang yang mazhab Syafi'i itu takbirnya agak lama tuh. Karena tadi tuh berusaha menghadirkan lafaz niat di dalam hatinya. Bukan mikirin utang, bukan. Itu beda urusan. Ya. Tapi kalau yang non Syafi'i biasanya takbirnya lebih singkat karena niatnya sudah di awal tadi sebelum takbir. Kalau niatnya dari rumah gimana? Nah, mau sholat di masjid gitu. Nah, itu ada lagi kalau mazhabnya Maliki bisa. Jadi dalam mazhab Maliki itu keluar dari rumah dengar azan nih di masjid. Azan dulu, Allahu Akbar, keluar dari rumah aja dengan pakaian mau sholat itu udah niat. Jadi sampai sana tinggal Allahu Akbar langsung. Makanya kalau yang cepet banget berarti Maliki. Jadi ada yang lambat, sedang, cepet banget tuh. Ya, orang takbir itu. Jangan dimarahin, ini takbir cepet banget loh. Ya mungkin dia pakainya yang Maliki gitu, ya. Beda-beda tuh. Tapi masak itu kan nggak perlu dicampur-campur tadi. Tergantung ada ininya juga. Emang bagusnya nggak dicampur-campur, tapi ketika ada kendala, misalkan kalau kita pakai mazhab Syafi'i, itu hatinya susah tuh ngepasin antara Allahu Akbarnya itu, maka boleh kita dalam niat itu menggunakan mazhab yang lain. Karena kalau diikutin nggak salah nih orang, madorot yang ada, ganggu yang lain kan, yang lain udah ke rukun yang lain, dia masih berusaha untuk takbir, gitu. Jadi ketika kasus seperti itu, maka niatkan bahwa saya niatnya itu mengikuti mazhab Hanafi misalkan atau mazhab Maliki misalkan, seperti itu. Dengan keadaan seperti itu. Tapi kalau normal, orang yang nggak punya penyakit was-was, dicampur-campur mazhabnya, wah itu mah curang namanya. Nyari yang enaknya doang. Nah, kalau tujuannya nyampur-nyampur mazhab itu karena cuma nyari yang ringan-ringan saja, itu yang nggak boleh. Tapi kalau tadi menghindari madorot tadi, diperbolehkan. Iya. Kondisional ya. Tuh makan tuh banyak tuh. Nah, lalu keterangannya Ambil. fayajibu fiha ay an-niyati qasdu fi'liha. Karena itu ketika berniat wajib menyengaja mengerjakan sholat. Ay sholat litatammayyaza an baqiyatil af'al. Untuk membedakan dari pekerjaan lainnya. Wa ta'yinuha, dan ta'yin menentukan salat yang dikerjakan min zuhri. Contoh di sini misalkan salat zuhur au ghairiha, atau selain zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Litatammayyaza agar dapat membedakan dengan yang lainnya. An ghairiha.
Fala yakfi, maka tidak cukup niat itu. Fala yakfi niyatu fardil wakti, tidak cukup niat fardunya saja. Walau kanatis sholah maf'ulatan, walaupun keadaan sholat yang dikerjakan itu sholat sunnah. Maf'ulatan naflan ghairu mutlakin karrawatibi wa sunani muaqqatatin awdati sabti. Tidak cukup niat fardu waktu tidak cukup niat fardu waktu saja tanpa menyebutkan sholatnya sholat apa, walaupun keadaannya sholat itu sholat sunnah, bukan sunnah mutlak. Misalnya sholat rawatib, sholat sunnah berwaktu, atau yang mempunyai sebab seperti sholat gerhana, sholat sesudah wudhu, dan lain sebagainya. Jadi kalau sholatnya sholat fardu, ada dua. Yang pertama qasdunya, kalau diarabkan usollinya, ya. Yang kedua ta'yinnya, ya. Ta'yinnya itu menyebutkan waktunya itu waktu apa. Jadi lengkapnya minimal redaksi niat itu usolli fardo, sholatnya sholat apa gitu, ya. Usolli fardo zuhri, udah cukup tuh segitu tuh minimal tuh. Lalu yang lanjutannya salah arba rokaatin itu sunnah, itu tambahan saja, ya. Paling minimalnya kita ta'in, fardunya ada, qasdunya ada, ya. Kemudian ta'yinnya juga jelas, gitu, ya. Fayajibu fiha ta'yinu bil idhofah. Pada sholat sunnah wajib pula ta'yin dengan mengaitkan pada sesuatu yang menentukannya. Illa ma yu'ayyinuha kasunati zuhri. Misalnya sholat sunnah qabliyah zuhur, al-qalbiyah al-ba'diyah. Wa illam yu'akhir al-qalbiyah wa misluha kullu sholatin, tidak dikerjakan sesudah sholat. Begitu pula setiap salat yang mempunyai sunnah sebelum dan sesudahnya, seperti sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Jadi maksudnya ta'yin dalam niat itu, kita sholat sunnah pun yang bukan sunnah mutlak, ya, itu wajib ada ta'yin, qasdu dan ta'yinnya. Minimal misalkan usolli sunnatal zuhri qabliyatan, cukup segitu. Atau usolli sunnatal zuhri ba'diyatan, saya sengaja sholat sebelum zuhur, gitu. Itu niat tuh. Fala yakfi sholatul id wal witri sawaun al-wahidah wa zaidah alaiha. Nah, ini ada lanjutannya. Tidak cukup niat sholat id saja tanpa menyebutkan fitri atau adhanya. Usolli sunnatal id. Idnya id apa? Maka disebutkan untuk bisa membedakan antara Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, kemudian juga wal witri sawaun al-wahidah wa zaidah alaiha. Demikian pula salat witir, baik 1 rakaat atau lebih dari 1 rakaat. Tidak cukup niat salat witir tanpa menyebutkan bilangan rakaatnya. Nah, ini nih. Wa yakfi niyatul witri min ghairi adadin wa yuhmalu ala ma yuriduhu alal aujah. Tidak cukup niat salat witir tanpa menyebutkan bilangan rakaatnya, dan harus diselaraskan dengan jumlah rakaat yang dimaksudkan menurut kaul yang lebih maksud. Nah, untuk kasus sholat witir itu kita harus menyebutkan berapa rakaatnya. Jadi kalau sholat yang lain kan misalkan sholat tarawih, usolli sunnatat tarawihi makmuman cukup. Tapi ketika witir, usolli sunnatal witri rakaataini dulu apa langsung 3 salah 1 rakaatin atau 3 plus 1 gitu. Nah, itu harus ditentukan rakaatnya dalam niat itu. Gitu. Kalau imamnya nggak bilang gimana, Pak? Imamnya nggak bilang. Imamnya nggak bilang, ini katakan yang mau 21 atau langsung 3 gitu loh. Nah, biasanya kebiasaan di situ gimana?
Nah kalau di kita kan biasanya sholat witir itu 2 dulu, baru 1, gitu kan. Kalau di saya langsung 3. Langsung 3. Ya tadi balik lagi ke adatnya, balik lagi ke kebiasaan di masjidnya. Di sini kan 21, ya biasanya diumumin dulu sih biasanya. Di awal Tergantung imamnya sih. Iya. Tapi kalau yang Syafi'iyah pakai usholi biasanya kedengeran tuh. Rokaatain apa rokatan nih? Nah, gitu kan. Tapi kalau udah kasus sholat witir biasanya juga kan Bilalnya ngingetin kan. Solu sunatal witri rokaatain atau solu sunatal witri rokaatan jamaatan lillahi ta'ala, biasanya kan gitu tuh sebelum sholat witir. Ada lagi yang nanya? Wah, Pak Thomas? Nggak ada ini, nggak ada mandi wajibnya. Mas kalau begini pusing. Apa diganti satu aja nih, jangan dua Jumat itu. Wala yakfi fihi niyatu sunnatil isya auratibatiha wa tarawihi wa duha wa kastisqa wa kusuf syamsi awil qamar. Salat witir tidak cukup hanya dengan niat sunnah isya atau rawatibnya, salat tarawih, duha, begitu pula salat istisqa atau salat gerhana matahari dan bulan. Jadi harus disebutkan salat sunnahnya salat sunnah apa, gitu ya. Tapi kalau sunnahnya sunnah mutlak, aman naflul mutlak, fala yajibu fihi ta'yin. Kalau salatnya salat sunnah mutlak, tidak diwajibkan ta'yin. Bahkan cukup niat mengerjakan sholat sunnah saja, seperti pada 2 rakaat tahiyatul masjid, sunnah wudu dan istikharah. Nah, jadi kalau sholat yang mutlak kayak sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah syukril wudu atau sholat sunnah istikharah, itu niatnya cukup usolli aja. Atau usolli sunnatan cukup. Ya, karena di situ penyebabnya sudah diketahui, dia masuk masjid, gitu kan. Jadi walaupun nggak diniatkan usolli sunnata tahiyatul masjid, udah cukup sebenarnya dengan dia usolli sunatan doang, itu udah cukup, ya. Nah ini jarang banget nih kita nih sholat sunnah syukrul wudu nih, ya. Ini jarang dipakai nih biasanya nih. Padahal luar biasa tuh. Salat Jumat, iya. Biasanya ketika sholat syukrul wudu ini kapan dilakukan? Pada saat wudu kita, afdolnya itu pada saat wudu kita masih basah. Maka mana dulu kalau tahiyatul masjid apa syukrul wudu? Kalau udaranya bikin cepat kering, ya syukrul wudu dulu baru tahiyatul masjid. Gitu. Tapi kalau dirasa ini bakal tahan lama basahnya, ya nggak apa-apa tahiyatul masjid dulu. Gitu. Kalau istikharah, ada yang pernah ngelakuin? Mas Ariel dulu pusing miris si A apa si B? Nah, iya. Istikharah apa ngitung kancing? Ngitung kancing. Atau hitung-hitungan yang lain? Nah, yang ininya banyak nih, warisannya nih. Nah, ini sedikit deh. Checklist. Boleh istikharah kalau kita bingung menentukan sesuatu, ya. Jadi buat orang Islam, sholat itu identitas dan bentuk selebrasi. Apapun kegiatannya yang menunjukkan sesuatu itu biasanya ditunjukkan dengan sholat. Kita lagi senang, ada namanya sujud syukur itu kan dengan sholat juga, sunnahnya juga. Kemudian kita lagi bingung mau milih siapa, ada sholat istikhar. Kita pengen minta hujan cepet turun, ada sholat istisqa. Iya. Kita masuk masjid, ada sholat tahiyatul masjid dan seterusnya. Ya, jadi sholat itu buat kita orang Islam itu identitas. Contohnya nih kayak Mas Ariel lagi main di mall kan berdua tuh. Kebetulan temennya mohon maaf non muslim gitu kan. Datang waktu sholat ya, ayolah sholat. Oh Mas Ariel jojong aja tuh berdua main terus, kelihatan nggak mana yang muslim mana yang non muslim? Enggak kan? Iya. Tapi kalau begitu azan, sorry ya bro, gua sholat dulu ke bawah kan, lobby. Baru kan kelihatan tuh.
Kalau enggak ya nggak kelihatan nggak perbedaannya. Jadi sholat itu balik lagi adalah identitas kita. Tapi anehnya musola di Mola Tahu itu adanya di paling bawah itu, di lobi. Di ayam paling atas, Pak. Iya, tumben tuh ya. Paling atas, naiknya lumayan, naik liftnya. AC-nya tapi dingin, Pak. Bagus. Biasanya di bawah, di basement gitu kan Pak Ji, sempit, AC-nya rusak. Karawaci bagus. Karawaci bagus, Gancit bagus, ayam. Yang itu yang enggak. Oh, ya ini udah ngejajah hampir semua mall sekitar sini ya. Mas. Iya kan orang mall mikirnya profit. Kalau itu kan lumayan ini space-nya. Gede-gede. Rugi nih katanya. Oke. Wa kadza salatul awabin, demikian pula salat sunnah awabin. Alama qalahu syekhuna, menurut pendapat syekhuna Ibnu Ziyad dan Al-Alama Sayyuti rahimakumullah, walladhi jazama bihi syekhuna fi fatawi annahu la budda fiha minat ta'yin kadduha, bahwa salat awabin itu harus ta'in seperti salat sunnah duha. Salat sunnah awabin adalah salat yang dikerjakan antara salat maghrib dan salat isya. Iya, masya Allah. Ya ada. Jadi salat sunnah sambil nunggu waktu isya datang, namanya salat sunnah awabin. Nah, salat sunnah awabin juga harus ta'in, jadi harus disebutkan awabinnya. Jadi jangan cuma saya salat sunnah, tapi harus ada saya salat sunnah awabin 2 rakaat. Saya salat sunnah awabin 2 rakaat. Nah, seperti juga salat duha. Jadi nggak cukup saya salat duha doang, tapi saya salat sunnah doang, tapi harus pakai saya salat sunnah duha minimal. Gimana Mas Arif, salat duhanya lancar? Oh, biar lancar rezekinya. Ya. Dua aja dia pengen 2 katanya. Tapi istiqomah kan ya. Alhamdulillah. Bagus Lebih baik ya Allah lebih senang ibadah yang sedikit tapi istiqomah ketimbang yang banyak tapi cuma sesekali. Nah, hari ini sholat duha 12 rakaat, besoknya kagak, libur seminggu. Sampai kantor setengah 7 juga bisa. Nah, maksudnya dari istirahat. Nah, jam 10 istirahat, sholat doa. Jadi saya ini setengah 7 udah bisa istirahat lagi. Sholatnya sebentar, bahannya yang lama. Biasanya karyawan kan gitu. Istirahat lagi. Orang pabrik tuh biasanya tuh. Enggak ada buku catatannya kalau lama di ada coachingnya tahuan. Ya, saya bolak-balik ke SN. Wa yajibu niyatu fardin fihi ay fil fardi walau kifayatan aw nadran wa in kana nawi sabiyan litamayyaza 'anil nafli ka usolli fardhu zuhri masalan. Wajib niat fardu pada salat wajib walaupun fardu kifayah. Oh kan salat fardu kifayah salah satunya apa? Salat jenazah gitu ya. Salat gerhana, betul. Ataupun salat nazar walaupun yang berniat itu sobiyin, anak kecil, agar dapat dibedakan salat dengan salat sunnah. Misalnya di sini kalimatnya usolli fardhu zuhri. Saya berniat salat fardu zuhur. Atau fardul jum'ati atau fardu jum'at. Wa in adarokal imama fi tasyahudiha, walaupun hanya mendapatkan imam ketika tasyahud.
Jadi ketika sholat berjamaah ya itu juga wajib ta'yin ya. Apalagi jadi makmum nanti ada tambahannya makmumannya. Tapi kalau yang jadi imam nggak mesti imaman ya. Jadi walaupun dalam niatnya dia nggak jadi imam, ketika ada orang yang makmum dia tetap dapat pahala, tetap dapat posisi sebagai imam. Tapi kalau sebagai makmum wajib meniatkan diri menjadi makmum. Itu bedanya. Asy-Syarah Imam Suyuti qala Suyuti fi al-asbahi wan nadzairil ibadah fi ta'arrudi lil fardiyah al arba'ati aqsam. Imam Suyuti dalam kitab al-asbah wan nadzair berkata keparduan ibadah terbagi menjadi 4 macam. Ala arba'ati aqsamin ma yustaratu fihi bila khilafin. Nggak ada ini nih, nggak ada perdebatan gitu ya. Wa huwal kafaratu, yang pertama disyaratkan niat fardu tanpa ikhtilaf, yaitu pada sholat kifarat. Sholat kifarat itu sholat kita menggantikan. Jadi kalau kita kena apa ya? Kena denda. Oh iya. Kena denda, terus salah satu cara mengerjakannya dengan kifarat ya, itu fardu tanpa ikhtilaf. Artinya semua ulama sepakat bahwa menggunakan itu hukumnya fardu dan niatnya juga harus ada fardunya. Terus yang kedua, wa ma la yustaratu fihi bila khilafin, tanpa menyebutkan fardunya dan tanpa ikhtilaf, yaitu haji dan umroh. Nah, kalau niat haji nggak mesti disebutkan saya niat fardu haji. Cukup dengan mengucapkan kalimat talbiyah, ya labbaik Allahumma labbaik, itu sudah mengisyaratkan kalau kita berniat haji. Gimana Pak Haji yang udah pengalaman? Pembimbingnya nyebutin pas niatnya di mana tuh? Di apa namanya sebelum perbatasan masuknya itu? Mikot. Iya, mikot. Di mana? Di mikotnya di Yalamlam apa di Jeddah? Bukan, antara Madinah Mekah. Iya. Iya. Biasanya apa tuh? Ada niat khusus atau cukup talbiyah aja? Talbiyah. Cukup talbiyah. Iya. Sama. Nah, jadi dalam ibadah haji dan umrah nggak perlu di apa namanya, di dalam hati walaupun nggak ada niat saya sengaja umrah atau sengaja haji, itu udah cukup sebenarnya. Dengan kita mengucapkan kalimat talbiyah saja itu udah menandakan. Gitu. Tapi di sana, kalau di sini talbiyah 1000 kali juga nggak termasuk. Tapi ngapalin kalimatnya mah harus real. Masih ingat apa kan? Gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hah? Di sana bergetar enggak kalau bukan bergetar lagi. Oh, Masya Allah. Tingkat tinggi apalagi di sana. Nangis kadang-kadang enggak terasa. Iya. Bro, Mas Pras, udah daftar? 27 tahun. Oke Mas, udah daftar? Daftar lah. Daftar aja dulu, Pak Thomas. Ya, Monika. Daftar aja dulu. Yang penting niat dulu ya. Cuma 100.000 buka tabungan haji. Buka tabungan lo 100.000. Iya. Masa karena dengan orang tukang beca ini pada gelang itu tiap hari 20.000. 10.000, 20.000, nyampe juga tuh akhirnya. Masya Allah, iya. Bukan berapa ya? Bukan. Kan dia sengaja ngejar hajinya dulu, yang wajibnya. Kalau Allah berkehendak ya itu lah. Berapa puluh tahun sih? Nggak tahu itu. Sekarang masa tunggunya luar biasa. Tangerang masih tunggunya berapa? Haji, berapa tahun?
Saya dulu masih awal, saya pertama kali 5 tahun. 5 tahun. Ya tahun ke-6, bukan 6 tahun. Kang udah 20 tahun Haji masa tunggunya. Makanya kalau umur 40 tahun hati-hati. Udah Ba- kebagian nanti, nggak bisa kalau 65 batasnya kan. Jadi Batas. 40 tahun udah nggak bisa itu, nggak bisa kekejar. Iya, harus dari sekarang. Kasihan ya, bener kasihan. Makanya idealnya kalau kita punya rezeki tuh anak kita umur 12 daftarin aja dulu. Iya, tarik. Jadi dia 20 tahun kemudian kan 30-an tuh masih kuat luar biasa. Iya, Di tempat saya itu 17. 17 tahun. Berarti nyari provinsi yang masa tunggunya sedikit. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Ke Papua sana. NTT aja. NTT. Malaysia cepet loh. Malaysia sedikit bagi kita. Kota ininya ya, jatah ini ya apa namanya? Pulau Jawa ini Pulau Jawa. Kita nih Kita paling banyak. sebenarnya Pak sama Saudi itu. Paling banyak ya. Prioritas macam ada nggak diambil sama ini. Mepet katanya. Mepet katanya, rasanya mepet. Ya, enggak. Simbah-simbah sih repot banget. Ya, mudah-mudahan lah kita semua bisa Amin. bernasib haji ya, insyaallah umrah. Paling tidak amin. Amin, 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 amin. Ya Mas ya Mas ya. Iya. Umroh Mas. Umroh aja ya. Jangan cuma doa, Pak Thomas. Ikhtiar juga. 20 something Pak. Baca surat khusus, surat tanah. Kalau kan di Pemda latihan dulu, naik kacang. Kita latihan dulu. Ini kayak anak PAUD ini, anak panasik, Dulu kan latihan dulu. praktek. Jadwalin. Biar pada semangat. Beli aja kayak nihromnya di Tanah Abang tuh. Iya. Banyak. Aduh ya. Itu minta ke Pak RW bikinin miniatur ininya gitu, Ka'bah di lapangan itu tuh. Betul. Mau Mas umroh nginepnya di Tanah Abang. Oleh-olehnya belinya di Tanah Abang. Banyak tuh. Ya, jadi untuk niat apa tadi haji dan juga umrah tidak perlu diucapkan kefarduannya. Yang nomor 3, ini masih on. Dekat ya Pak. Yang nomor 3 kata Imam Suyuti, jadi ini macam-macam niat ya. Wa ma yustaratu fihi alal asah wa huwa ghuslu. Disyaratkan menentukan fardu menurut haul yang lebih besar seperti mandi, sholat dan zakat dengan lafaz sedekah. Zakat dengan lafaz sedekah. Ini jauh lagi nih pembahasannya. Jadi ini Imam Suyuti ini lagi mengklasifikasikan bahwa dalam niat itu kita perlu nggak menyebutkan fardunya gitu. Tadi yang pertama itu harus menyebutkan fardunya. Contohnya kayak masalah dengan kifarat ya. Kemudian yang kedua nggak usah menyebutkan fardunya. Itu nggak ada ikhtilaf tuh, nggak ada perdebatan di antar ulama, yaitu haji dan umrah. Yang ketiga disyaratkan menentukan fardu menurut haul yang lebih besar. Ini menurut pendapat sebagian ulama yang lebih banyak gitu, yaitu di mandi, di sholat dan di zakat. Kemudian yang keempat, yang terakhir bilaf wama la yustaratu fihi alal asah wa huwa al-wudu was shaum. Tidak disyaratkan menentukan fardu menurut kaul yang lebih benar, yaitu pada saat wudu dan puasa. Jadi pada saat wudu cukup kita mengucapkan nawaitul wudu'a, itu udah cukup. Tidak perlu lagi fardol lillahi ta'ala. Karena semua wudu ya fardu gitu. Walaupun kita sholat sunnah, ya wudunya tetap fardu, ikutan sunnah. Dan puasa. Nah, mungkin kalau puasa ini sebagian ulama yang lebih, maksudnya yang lebih benar di sini, maksudnya yang lebih mutawatir, itu lebih hati-hati ya. Itu tidak disyaratkan menentukan fardunya. Kalau niat puasa Ramadan ada fardunya ya? Nawa itu
Soma godin an adai ada di situ fardhi sahri sunatan lillahi ta'ala. Itu untuk ikhtiyat saja. Tapi untuk niat puasa sunnah nggak mesti. Ya. Ketika puasanya puasa sunnah itu nggak mesti menyebutkan kesunahannya. Cukup dengan menyebutkan puasanya puasa apa, misalkan puasa Syawal atau puasa Senin Kemis, itu dengan menyebut saya niat puasa Senin Kemis itu udah cukup. Gak mesti menyebutkan itu sunnah atau fardu. Gitu. Wasun, ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya. Nah, dapat tuh yang pertama yaitu niat. Tapi ini pembahasan niat aja cabangnya luar biasa nih. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wasunna fin niyati, sunnah-sunnah dalam niat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.